wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ahmadina Islamiati dari program studi psikologi A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang iman. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, pengertian iman ini berasal dari kata kerja amana yu'minu yang artinya benar atau mempercayai. Menurut Imam Malik, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, maksud dari Imam Malik ini adalah membenarkan dengan hati, yakni dengan kita menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian mengakui dengan lisan, yakni dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mengamalkan dengan perbuatan, yakni dengan kita beribadah sesuai dengan ketentuannya. Seperti yang kita ketahui, rukun iman dibagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman pertama yang wajib kita yakini adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Islam harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Percaya kepada Allah juga kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, percaya kepada ketetapan-ketetapan Allah, dan percaya kepada sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Percaya kepada Allah dapat kita wujudkan dengan cara kita menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Setiap orang muslim wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat beserta dengan tugasnya. Jumlah malaikat kan banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Dan yang ketiga ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Munkar yang menanyakan ruh di alam kubur bersama dengan malaikat Nakir yang bertugas menanyakan ruh di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Raqib yang mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan ada malaikat Atid yang mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Percaya kepada malaikat Allah diwujudkan dengan cara kita percaya bahwa ada yang mengawasi dan ada yang mencatat amal kita, amal baik maupun amal buruk. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Setiap orang Islam wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Percaya kepada kitab berarti mengamalkan apa yang ada dalam kitab tersebut. Kita sebagai umat Islam, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Kita sebagai umat Muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu. Ada 25 Nabi yang harus kita imani, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Percaya kepada Nabi dan Rasul diwujudkan dengan cara kita meyakini dan meneladani setiap kisah-kisahnya. Kita sebagai umat Muslim harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita sebagai seorang Muslim harus meyakini bahwa hari akhir atau hari kiamat ini pasti terjadi. Nah, kiamat ini terbagi menjadi 2, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil. Tanda-tandanya adalah banyaknya terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro, kiamat ini adalah kiamat besar, di mana seluruh alam semesta ini akan hancur dan tanda dimulainya kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Kita sebagai umat muslim harus percaya adanya qada dan qadar. Kenapa?
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir yang baik maupun takdir yang buruk untuk kita. Dengan beriman kepada qada dan qadar, setiap orang harus berusaha berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang terjadi, Allah sudah menetapkan yang mana yang baik bagi kita dan mana buruk bagi kita. Nah teman-teman, ada juga hal-hal yang membatalkan keimanan seseorang. Contohnya, yang pertama, ia mengingkari kekhususan bagi Allah atau ia mengingkari rububiyah Allah. Yang kedua, ia sombong, ia tidak mau beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ia menyembah selain Allah. Yang keempat, ia tidak menerima takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ia mendustakan Rasul. Dan yang keenam, ia mengolok-olok Allah, Al-Quran, Nabi, siksaan atau sejenisnya, baik itu candaan ataupun itu sungguhan. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ilmu. Nah, kalau membahas tentang pengertian ilmu, sebenarnya pengertian ilmu ini banyak banget. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem dengan metode tertentu. Secara etimologi, ilmu itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang artinya tahu atau mengetahui. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ilmu itu biasanya dikenal dengan sebutan science. Dan dalam bahasa Indonesia, kata science ini umumnya diartikan dengan ilmu, tapi sering juga disebut dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu dan pengetahuan ini berbeda. Kalau pengetahuan adalah fakta yang merupakan hasil dari suatu ilmu. Sedangkan ilmu adalah kegiatan penelitian pada suatu kondisi ataupun gejala di suatu bidang dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, alat, atau metode ilmiah lainnya guna untuk menghasilkan kebenaran ilmiah yang bersifat empiris, sistematis, objektif, analisis, dan verifikatif. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena Al-Quran memandang orang yang berilmu itu berada dalam posisi yang tinggi dan mulia. Kata ilmu sendiri digunakan lebih dari 780 kali dalam Al-Quran. Hal ini menjelaskan bahwa Islam sebagai cerminan Al-Quran sangat kental dengan nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga ilmu ini menjadi ciri agama Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Mahathir Syani. Beliau pernah mengatakan, salah satu ciri membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu, karena Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mendapatkan dan mencari ilmu serta kearifan, sehingga menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang berilmu dan beriman akan mendapatkan posisi yang sangat tinggi di sisi Allah. Ada juga terdapat dalam hadis yang dikutip dari kitab Jami'u As-Saghir, bunyinya, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini semakin menunjukkan komitmen agama Islam dengan ilmu, di mana ilmu ini menduduki posisi wajib bagi setiap muslim tanpa mengenal batas wilayah. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu amal. Kata amal ini biasanya berkaitan dengan amal soleh gitu ya. Jadi kata amal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan atau tindakan, sedangkan kata soleh artinya baik atau patut. Secara istilah, amal soleh berarti perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Di dalam Al-Quran, amal ini digunakan dalam dua konteks, positif dan negatif. Nah, di Al-Quran, konteks positif biasanya disebut dengan amilus sholihat dan konteks negatif disebut amilus sayyiat. Suatu amal atau suatu pekerjaan yang dinilai di mata Allah bukan semata-mata karena bentuknya,
bukan dari wujud amalnya, tapi dari niat yang melakukan amal tersebut. Nah, karena inilah biasanya amal soleh dan iman itu dikaitkan. Kenapa? Karena iman inilah yang menentukan arah niat seseorang dalam melakukan amal tersebut. Amal atau perbuatan yang tidak dilandasi dengan iman bagaikan sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana Al-Quran menggambarkan perbuatan baik orang-orang kafir itu diibaratkan abu yang ditiup angin kencang dan fata morgana. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 18, yang artinya, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup dengan angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mendapat sedikit pun manfaat dari apa yang mereka usahakan. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jelas. Nah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa keimanan dan amal soleh ini tidak sama sekali dapat dipisahkan. Menurut Toshihiko Isuzu, iman dan amal soleh ini memiliki hubungan yang paling kuat dari hubungan semantik. Iman dan amal soleh terikat secara bersama-sama dalam satu unit dan hampir tidak dapat dipisahkan, seperti bayangan mengikuti bendanya. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, teman-teman, ada amalan yang kedudukannya sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada keharusan atau kewajiban untuk melaksanakannya. Tetapi Islam menganjurkan kita sebagai umatnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun hanya melakukan sedikit. Amalan ini adalah amal jariyah. Apa sih amal jariyah itu? Nah, jadi amal jariyah ini didefinisikan sebagai memberikan sesuatu yang bernilai manfaat guna tujuan kemaslahatan sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya nih amal jariyah ini diartikan sebagai amalan yang dilakukan secara terus-menerus atau amalan yang tidak terputus. Ada dalam sebuah hadis yang berbunyi, jika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana hadis tersebut, adapun amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun pelakunya telah meninggal dunia adalah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah merupakan suatu amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun pelakunya telah meninggal dunia, selama apa yang ia sedekahkan ini bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, sebagian hartanya ia infakkan untuk membangun masjid, membangun madrasah atau sekolah, untuk pembangunan jalan, dan lain-lain. Ini juga perlu dicatat nih, agama Islam tidak mengharuskan seseorang bersedekah dalam jumlah yang besar. Sedekah cukup dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang bersedekah sekecil biji zarah pun, maka ia akan mendapat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Apakah sedekah hanya berupa materi? Enggak. Rasulullah SAW bersabda, seluruh ruas dari badan kita ini merupakan sedekah. Jadi kita memisahkan 2 orang yang bertikai itu sedekah, kita membantu orang menaiki tunggangannya itu sedekah, membantu membawakan barang orang itu sedekah, menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah, dan berbicara baik itu pun sedekah. Itu sesuai hadis dari Nabi, hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bentuk lain dari amal jariyah adalah memiliki ilmu pengetahuan, lalu ia menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut kepada orang lain, sehingga ilmunya bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Dan yang terakhir, anak yang soleh. Salah satu kebahagiaan orang tua adalah memiliki anak yang soleh, karena anak yang soleh akan selalu mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman, amal jariyah juga merupakan salah satu langkah seseorang untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari akhir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Yang artinya,
Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal dan soleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.